selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video pesan penting untuk masing-masing zodiak di periode kali ini, dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Virgo. Dan Virgo, video ini bersifat timeless, nggak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kamu ngerasa terdorong untuk menonton video ini, adalah saat yang tepat bagi kamu untuk menontonnya, oke? Dan seperti biasa di sini kita akan buka 3 kartu. Untuk pesan penting ini, 1 kartu buat kehidupan umum kamu, 1 kartu buat asmaranya kamu, kemudian 1 kartu lagi buat saran kamu di periode kali ini. Jadi mari kita coba lihat untuk Virgo, pesan pentingnya apa aja sih buat kamu. Oke. Pesan penting Virgo. Oke, 1 kartu buat kehidupan umumnya kamu, 1 kartu buat asmaranya kamu, kemudian 1 kartu buat saran kamu di video ini. Oke, pertama di sini kita buka untuk kehidupan umum kamu. Wow, ada King of Summer. Aku ngelihat dalam beberapa waktu ke depan emosi kamu atau bagaimana kamu mengelola keputusan kamu cukup bijak ya. Kamu cukup bijak dalam beberapa waktu ke depan lah, khususnya ya Leo ya. Virgo. Aku habis rekam Leo, sorry. Lebih bijaksana sih aku ngelihatnya untuk Virgo dalam beberapa waktu ke depan. Dalam proses pembuatan keputusan, aku ngerasa kamu di sini cukup jernih dalam membuatnya. Kamu di sini juga tidak ngerasain tekanan dari siapapun atau pihak apapun. Jadi kalau misalnya di sini kamu lagi dalam proses menunggu, atau mungkin di sini kamu mungkin lagi dalam proses pembuatan keputusan di sini ya, terkait apapun itu, apakah pekerjaan atau bisnis atau sesuatu di sini, suatu situasi, akan ada keputusan bulatnya dalam beberapa waktu ke depan. Dan aku ngerasa di sini keputusannya sesuai dengan harapannya kamu, sesuatu yang sesuai dengan keinginannya kamu. Somehow di sini aku ngelihat mungkin kamu juga butuh semacam saran ya, saran atau perspektif orang lain dalam situasi kamu. Kayaknya kamu di sini memang butuh semacam perbandingan ya dalam situasi kamu, Virgo. Aku nggak tahu kenapa, karena masing-masing pesan akan berbeda ya, sarannya. Dan khusus di kamu, memang aku ngeliat di sini kamu nggak boleh cuman berkaca pada satu pendapat doang. Kamu mungkin juga harus mendengarkan beberapa pihak sekaligus, kayak semacam referensi gitu ya, dalam proses pengambilan keputusan kamu atau hal yang kamu tunggu ini. Kita akan coba lihat nanti lebih lanjut pesannya seperti apa. Untuk asmara ada 6 of Spring. Ini tergantung sih ya. Kalau misalnya kamu di sini lagi nunggu kabar dari seseorang, aku ngeliat belum bagus ya potensinya Virgo. Potensi apa mbak? Potensi kalian berkomunikasi kembali atau hubungan kalian stabil kembali kayak hubungan kamu dengan orang ini dipenuhi oleh ego. Harus dia dong mbak yang hubungi gue duluan. Oh bentar deh, 2 hari lagi gue bales pesan orang ini karena dia udah menyakiti hati gue. Jadi banyak elemen ego di sini dan gengsi yang bikin kamu di sini tertahan untuk mengambil keputusan tertentu di asmara. Oke. Kalau misalnya di sini kamu nanya, mbak apakah dia akan membalas atau merespon pesannya gue? Aku ngelihat sih seperti yang aku bilang tadi, memang ada kecenderungan orang ini akan lebih entertaining his ego atau her ego gitu loh. Kayak dia tidak terlalu mempertimbangkan dari sisinya kamu. Jadi ini orang kurang bijak sih, aku ngeliat ya. Entah ini kamu Virgo atau cross watchers. Kita coba lihat nanti lebih lanjut kartu klarifikasinya. Untuk sarannya di sini ada Eight of Autumn. Interesting. Baru tadi aku bilang soal ego dan gengsi ya. Jadi Eight of Autumn ini secara umum sarannya di sini adalah coba aja Virgo gitu loh. Oke, jadi makanya aku bilang kalau misalnya kita berbicara mengenai kehidupan umum kamu tadi ya, kalau kamu di sini lagi ambil keputusan atau dalam proses bingung gitu ya, gue harus melakukan apa,
sarannya di sini coba aja apapun itu maknanya bagi kamu. Apakah ini soal perpindahan karir apakah ini soal kamu mungkin pengen melakukan sesuatu yang baru kayak dalam hidup kamu, atau kamu pengen traveling coba aja gitu loh, lakukan hal itu. Lakukan hal yang menurut kamu baik buat diri kamu, terutama untuk stabilitas emosionalnya kamu dalam beberapa waktu ke depan, Virgo. Oke. Kalau misalnya di sini kamu bertanya, Mbak, apakah gue harus resign? Apakah gue harus nyari kerjaan baru? Ini tergantung ya. Kalau misalnya kamu ngerasa di sini ingin bertahan, lebih secure gitu ya pilihannya, aku ngerasa itu adalah pilihan yang terbaik bagi kamu, karena Eight of Pentacles juga berbicara mengenai stability, Pentacles. Jadi utamakan security-nya kamu dulu atau stabilitasnya kamu dulu di sini, Virgo, dalam ambil keputusan. Mari kita coba klarifikasi untuk King of Summer dulu buat Virgo di pesan penting. Three of Wands, Two of Swords, kemudian ada the Moon card. Ragu ya, ada keraguan di sini. Apa yang harus gue lakuin, Mbak? Ada kebingungan juga, ada semacam ilusi. Mungkin kamu di sini terlalu terperangkap dalam ketakutan-ketakutan kamu di sini, Virgo, dan itu menghalangi kamu untuk mengambil keputusan bulatnya. Jadi makanya aku ngerasa kayak King of Summer ini somehow ini semacam keputusan bulat dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin soal keputusan tertentu, bisa jadi soal perpindahan tadi, bisa jadi soal proses resign tadi. Oke. Dan memang sarannya di sini adalah King of Summer. Eight of Autumn atau Eight of Pentacles. Pilih sesuatu yang lebih secure buat kamu dalam beberapa waktu ke depan, dan sesuatu yang memang secara sadar kamu ingin lakukan gitu loh. Jadi ini yang gue inginkan, Mbak. Ini keputusan yang tepat bagi gue ya, lakukan hal itu gitu loh. Coba aja seperti saranku tadi, Eight of Pentacles, oke? Kalau misalnya ini soal spesifik berbicara mengenai perpindahan, apapun itu perpindahannya, maknanya bagi kamu bisa jadi soal mutasi kerja atau perpindahan kerja atau perpindahan domisili. Aku ngerasa kamu akan tahu jawabannya dalam beberapa waktu dekat ini, dan kecenderungannya memang kamu mungkin akan pindah di sini. Ada proses perpindahan yang akan terjadi bagi kamu, Virgo. Oke. Kita lanjut ke asmara. Di sini ada Six of Spring. Page of Cups, Three of Swords, kemudian ada Page of Wands. Apakah di sini, Virgo, ada seseorang yang mencoba menghubungi kamu lagi, atau vice versa, kamu di sini mencoba untuk menghubungi seseorang? Ya, ada kekhawatiran di sini bahwasanya orang ini akan merespon jelek terhadap inisiatifnya kamu gitu ya. Ada Three of Swords di sini, ada ketakutan. Kalau misalnya gue mulai duluan, ntar dia nggak merespon baik, Mbak, gimana gitu loh. Kalau misalnya gue minta maaf duluan, gue takutnya dia nggak maafin, dia malah mainin gue gitu loh. Jadi seperti yang aku bilang, ada ketakutan bisa jadi, atau gengsi atau ego yang bermain. Seperti yang aku bilang di awal, kayak ya gue gengsi sih, Mbak, harus minta maaf duluan. Gimana kalau misalnya dia jadi gitu kan, atau berubah sikapnya ke gue gitu. Aku cenderungnya ngerasa ini lebih ke gengsi ya, karena Six of Wands itu tentang ego cardnya juga di kartu tarot. Jadi maknanya apa, Mbak? Maknanya di sini ya, aku ngeliat di sini ada suatu potensi antara kamu dengan seseorang untuk berkomunikasi kembali, untuk terhubung kembali. Cuman kalau misalnya kamu dengerin ego, ini nggak bakal stabil gitu loh komunikasinya. Dan sarannya apa, Mbak? Sarannya di sini Eight of Autumn. Sarannya adalah coba aja gitu loh. Nggak ada salahnya untuk mencoba menghubungi orang ini lagi atau menjalin komunikasi lagi. Nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya kamu di sini masih menomorsatukan egonya kamu, ya harus dia dong, Mbak, yang mulai duluan, harus gini, ya ini nggak bakal kemana-mana hubungannya. Karena kalau kita berbicara mengenai relationship, itu artinya kamu sudah mempersilahkan seseorang untuk menginvasi personal space-nya kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu sudah membiarkan seseorang masuk, ya udah,
artinya kamu di sini mempersilahkan mereka masuk ke area personalnya kamu. Kalau misalnya kamu di sini belum siap untuk menjalin hubungan atau relationship itu sendiri, ya nggak usah dibukain pintunya gitu loh. Ya jadi ini tergantung kamu sih, tapi memang kecenderungannya di sini kamu masih nahan-nahan gitu ya, nahan-nahan diri untuk ya nggak usah deh dihubungi lagi orang ini, hal-hal seperti itu, karena memang mungkin dorongan ego ini muncul dari ketidaksiapan kamu untuk menerima orang ini kembali, bisa jadi tergantung orang-orang sih ya alasannya seperti apa, Virgo. Tapi memang aku ngelihat kamu masih punya keinginan di sini untuk terhubung kembali atau berkomunikasi lagi dengan orang ini, oke? Apakah ada potensinya? Mbak, ada sih, tapi balik lagi tergantung masing-masing kamu niatnya apa. Kita lanjut ke Eight of Autumn di sini untuk Virgo sebagai saran kamu di minggu ini. Ace of Pentacles, Four of Pentacles, kemudian ada Three of Pentacles. Oke, interesting. Kenapa aku bilang interesting? Karena di satu sisi kamu masih pengen untuk mencoba apapun itu mengenai bagi kamu, tapi di sisi lain kamu juga merasa nggak resourceful atau merasa nggak memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk mencoba. Nah, sebenarnya yang aku bilang ilusi di sini adalah karena tadi ada the moon card ya. Ilusi yang sebenarnya harus kamu singkirkan dalam situasi kamu adalah kamu ngerasa nggak bisa. Nah, itu adalah ketakutan. Fear harus kamu singkirkan kalau misalnya kamu ingin melihat perubahan dalam diri kamu, Virgo. Oke, jangan melimitasi diri kamu dengan fear atau ketakutan-ketakutan yang mungkin sebenarnya belum tentu akan terjadi. Oke, kamu harus terus afirmasi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Jadi ilusinya di sana, kamu yang bikin atau menciptakan ketakutan itu sendiri. Padahal mungkin kalau misalnya simply kita berbicara mengenai komunikasi dengan orang yang kita bilang tadi ya, kamu aja tuh di otak kamu yang bilang, oh enggak mbak, berdasarkan pengalaman masa lalu ini orang bakal ngerespon gue dengan jelek. Padahal dia mungkin juga sudah melalui berbagai situasi tertentu yang bikin dia jadi berubah sikap. Who knows, kita nggak tahu gitu loh. Jadi kamu jangan melimitasi diri kamu atau membatasi diri kamu dengan ketakutan tidak berdasar, guys. Kita udah nggak bisa lagi berkaca atau menjadikan masa lalu sebagai indikator. Bisa sih, cuman nggak selalu valid. Itu aja sih. Nah, itu yang aku ngeliat di sini, ilusinya memang kamu ngerasa kamu terbatas, itu sih. Padahal mungkin kamu bisa dan kamu punya will, kamu punya keinginan di sini untuk mencoba. Nah, coba aja, itu juga sarannya di sini buat Virgo di periode kali ini. Baik itu soal kehidupan umum kamu, soal proses pengambilan keputusan tadi atau soal tertentu, hal-hal situasi tertentu, kamu bisa. Aku ngeliat kamu bisa. Cuman jangan banyak kasih persentase yang besar terhadap ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Itu aja sih buat Virgo di periode ini. Termasuk di asmara. Kalau misalnya kamu di sini bertahan di gengsinya kamu, ya hidup dengan gengsimu aja lah gitu loh. You know what I mean? Ya udah, nggak usah hubungi orang ini. Kamu sendirian aja dulu gitu loh. Pikiran kamu untuk menghubungi orang ini dibuang aja. Tapi kalau misalnya di sini pikiran kamu untuk menghubungi orang ini jauh lebih besar ketimbang kamu ngingat-ngingat masa lalu dengan orang ini, ya udah hubungi. Nggak ada dosanya kok kamu mencoba. Kecuali kamu menghubungi seseorang yang udah ada pemiliknya, ya di mana-mana kalau misalnya kita mengakses sesuatu yang udah ada pemiliknya menyalahi hukum kan. Nah, kalau misalnya soal relationship ya menyalahi norma. Itu tergantung kamu sih. Oke, kamu masih berpegangan dengan hal-hal yang etis dan tidak etis atau tidak. Ini masih again tergantung masing-masing individu, Virgo. Oke. So guys, ini adalah seri dengan kamu di periode kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah menonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.